Selama 50 tahun, dunia membangun sistem keuangan global menggunakan pesan. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilai itu bisa bergerak melalui internet sendiri. Dan sebagian besar orang bahkan belum menyadarinya. Bayangkan Anda hidup di tahun 1995. Untuk mengirim dokumen ke negara lain, Anda harus mengirim surat. Waktunya berhari-hari, minggu, kadang lebih lama. Lalu, internet datang, dan email muncul. Dan tiba-tiba informasi bergerak hampir secepat cahaya. Sekarang pertanyaannya, mengapa uang masih bergerak seperti surat? Mengapa transfer internasional masih membutuhkan waktu? Mengapa masih ada banyak perantara? Dan mengapa semakin banyak perusahaan mulai melihat stablecoin sebagai jawaban? Karena untuk pertama kalinya, internet tidak hanya mengirim informasi, internet mulai mengirim nilai. Untuk memahami stablecoin, kita harus memahami mengapa SWIFT lahir. Tahun 1970-an, perdagangan global tumbuh sangat cepat. Bank membutuhkan cara untuk berkomunikasi. SWIFT menjadi jawabannya. Dan selama puluhan tahun, SWIFT menjadi bahasa universal keuangan global. Ini adalah inovasi besar. Tanpa SWIFT, ekonomi global modern mungkin tidak akan ada. Tapi ada satu masalah. SWIFT hanya mengirim pesan, bukan aset. Bayangkan Anda ingin mengirim uang dari Jepang ke Indonesia. Yang terjadi bukan uang berpindah. Yang terjadi adalah pesan berpindah. Lalu, berbagai institusi mencoba menyelaraskan catatan mereka. Dan setiap lapisan menciptakan biaya, menciptakan waktu, menciptakan resiko, menciptakan kompleksitas. Sistem ini bekerja, tetapi tidak efisien untuk era internet. Stablecoin memperkenalkan ide yang sangat sederhana. Daripada mengirim pesan tentang uang, mengapa tidak mengirim uangnya langsung? Inilah yang membuat stablecoin revolusioner. Karena yang bergerak bukan instruksi. Yang bergerak adalah aset itu sendiri. Asia memiliki masalah yang sempurna untuk stablecoin. Banyak fragmentasi, banyak negara, banyak mata uang, banyak sistem pembayaran, dan banyak jalur settlement. Stablecoin menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Satu aset, satu standar, satu settlement layer, dan karena itulah Asia menjadi salah satu wilayah paling aktif dalam penggunaan stablecoin. Kesalahan terbesar yang dibuat banyak orang adalah menganggap stablecoin sebagai produk kripto. Menurut saya, itu cara berpikir yang terlalu sempit. Stablecoin lebih mirip rel, lebih mirip protokol, lebih mirip infrastruktur. Karena nilai sebenarnya bukan pada tokennya. Nilai sebenarnya ada pada jaringan yang dibangun di atasnya. Saya tidak berpikir stablecoin akan membunuh SWIFT. Sama seperti email tidak membunuh semua surat. Saya juga tidak berpikir bank akan menghilang. Yang lebih mungkin terjadi adalah lapisan baru muncul di atas lapisan lama. Dan pihak yang menang adalah mereka yang mampu menghubungkan keduanya. Karena masa depan keuangan bukan penggantian, melainkan interoperabilitas. Selama puluhan tahun, dunia mengirim pesan tentang uang. Sekarang, dunia mengirim uang secara langsung. Dan perubahan ini mungkin akan menjadi salah satu perubahan infrastruktur terbesar dalam sejarah keuangan modern. Pertanyaan bukan apakah rel akan berubah, pertanyaannya adalah siapa yang akan membangun
jembatan di antara rel lama dan rel baru.